87. Yongkomara meletakkan tongkat pemukulnya ke meja, dia mendengus. Jadi benar yang orang-orang katakan. Lukas Brata memang congak. Reputasiku memang seperti itu. Seorang seperti kau tidak usahlah ikut-ikutan berurusan denganku. Kalau tidak ada apa-apa lagi, lepaskan aku sajalah. Lukas menyandarkan punggung. Dia sok santai di hadapan Yongkomara. Yongkomara menggelengkan kepala. Kau yang mestinya tidak bermain-main denganku. Aku orang yang bisa membuatmu terpenjara. Tak perlu pakai jalur hukum. Kau tersekap dan tidak akan bisa dikeluarkan. Nadanya mengancam. Dilihat-lihat lagi oleh Lukas, ada kemiripan wajah Yongkomara dengan keluarga Hari. Lukas pernah melihat foto ayahnya Permata. Mukanya agak mirip. Tampaknya mereka berkerabat. Jadi aku dikurung secara ilegal. Lukas bisa memainkan kartu ini. Tentu saja tidak. Kau akan dihukum sesuai kesalahanmu telah membunuh orang-orang. Mayat mereka sedang dibawa ke sini. Sial, Lukas dijebak lagi. Dan kali ini, kau akan dikurung seumur hidup biar tidak merepotkan orang-orang. Kau, Tanwinata dan Galatama lah yang semestinya dari muka bumi. Kalian bikin orang-orang jadi sengsara saja. Kutebak, kau berkerabat dengan keluarga Hari kan? Puding Lukas. Yongkomara tidak menjawab. Tapi Lukas tahu tebakannya tepat. Hubungkan aku dengan Tuan Hari, pinta Lukas. Tuan Hari adalah ayahnya Permata. Selama ini dia belum pernah berhubungan dengan orang itu. Sekarang waktu yang tepat. Kau tak ada urusannya dengan Tuan Hari. Kau bukan siapa-siapanya. Katakan, aku adalah orang yang bisa bikin Permata Hari bahagia, balas Lukas. Yongkomara tertawa mencemooh. Sesumbar sekali kau. Orang yang bisa buat Permata bahagia hanyalah Galatama. Lukas tertawa terbahak-bahak mencemooh. Dia itu cuma bikin Permata menderita. Yongkomara bangkit dari tempat duduknya. Menggebuk meja. Kau tunggu di sini saja. Sementara aku membangun kasus buatmu. Selamat datang di penjara seumur hidup. Lalu keluar, mengunci Lukas di dalam. Lukas memicingkan mata. Galatama CS sekarang mainnya terang-terangan dalam menjebaknya. Sekarang, apakah Lukas bisa keluar dari situasi ini? Dia berharap pada kawan-kawan. Sementara itu Topan dan 3 temannya membetulkan ban yang digembosi keparat Pangeran Lotus. Setelah betul, mereka kembali ke markas pensiunan tim elit Bratajaya. Setelah kepergian Lukas waktu itu, satu persatu dari mereka ikut mundur. Mereka melaporkan ke kapten mereka, seorang bernama Zoni Zahab. Dia adalah kapten timnya Lukas Brata. Dia sangat mengagumi dan selalu mendukung Lukas. Mendengar Lukas ditangkap oleh Pangeran Lotus dan diserahkan ke kepala polisi Yongkomara, dia meradang. Ayo kita ke sana. Berani sekali Yongkomara memperlakukan Lukas semena-mena, ajak Zoni Zahab dengan garang. Segera mereka menyiapkan mobil yang lebih tangguh, sebuah Humvee, lalu bergerak menuju kantor polisi. Mereka mengagungkan yel-yel perjuangan tim elit Bratajaya. Bebaskan Lukas, tambah mereka. Mereka sampai di kantor polisi dan Zoni Zahab yang masuk ke kantor polisi. Langsung menuju kantor kepala. Sementara Topan dan 3 kawannya menunggu di luar. Mereka tampak garang, membuat keder polisi-polisi gendut yang bersantai di ruang tunggu. Para polisi itu langsung bangkit berdiri dan berjaga-jaga khawatir akan ada keributan. Suasana terbangun jadi tegang. Zoni Zahab masuk ke kantor Yongkomara dengan menggebrak pintu. Yongkomara yang baru duduk sempat kaget hingga kumisnya bergetar. Ada apa kau datang kemari? Yongkomara sudah kenal dengan Zoni Zahab. Mereka memang sering berseteru. Aku tahu kau menahan Lukas Brata. Lepaskan dia sekarang juga. Suara Zoni Zahab menggelegar. Terdengar sampai keluar. Kau tak berhak menyuruh-nyuruhku. Yongkomara balas berdiri. Mereka saling berhadapan. Anak buah Yongkomara sudah siap mau masuk kalau terjadi keributan. Yongkomara menyuruh mereka diam di tempat. Jadi kau tak ingin menurutiku ya? Baik. Kau tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku tahu rumahmu. Aku tahu siapa saja keluargamu. Bukan kau yang akan menerima akibatnya. Tapi keluargamu, lihat saja, ancam Zoni. Mendengar itu Yongkomara bergeming. Kumisnya bergetar. Dia berpikir ini hanya gertakan biasa saja. Selama mereka berseteru Zoni tidak pernah melakukan hal-hal itu. Terlalu buruk bagi seorang mantan tim elit militer.
Sekarang, dia datang untuk membebaskan Lukas. Artinya, Lukas adalah dari tim elit militer itu juga. Itu yang luput dari pengetahuannya. Dalam hati Yongkomara sadar dia tidak seharusnya berurusan dengan mereka. Tapi tekadnya sudah bulat. Dia hanya menelan ancaman itu. Tidak peduli. Dia punya orang-orangnya Tanwinata untuk membantunya melindungi keluarga. Dia tidak takut. Silakan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku tidak akan membebaskan Lukas Brata. Sony Zahab menudingkan telunjuk bercincin batu akik besarnya dengan penuh mengancam ke mata Yongkomar. Baik, kau ingin bermain, oke. Ku beri kau waktu berpikir lagi. Ku beri kau waktu 24 jam. Kalau kau tidak segera membebaskan Lukas Brata, kantor ini akan rata dengan tanah. Yongkomara hanya bergeming. Sony Zahab pergi meninggalkan kantor polisi. Mereka akan datang esok hari. Waktu 24 jam telah berlalu. Sony Zahab dan rekan-rekannya datang menagih janji. Tapi mereka tak bisa masuk karena ratusan polisi menjaga kantor itu dalam barikade. Mereka batal menembus masuk. Akan dipikirkan lain hari. Sony Zahab mengincar rumah Yongkomara tapi di sana juga sudah banyak sekali yang menjaga. Dengan mengutuk, dia membatalkan misinya. Tunggu, Lukas. Kami akan membebaskanmu. Hari-hari dilalui Lukas Brata dengan siksaan bertubi-tubi dari Yongkomara dan para polisi keparat. Mereka datang silih berganti ke ruang tahanan spesial buat Lukas. Tempatnya gelap dan sepertinya ada di bawah tanah. Lukas bertahan dengan keyakinan, kalian semua akan membayarnya. Akan kukirim kalian ke neraka. Gempuran pukulan tongkat dan besi bertubi-tubi mengenai tubuh Lukas. Tanwinata yang dihajarnya tempo hari rupanya sudah sehat. Dia datang ke penjara bersama Galatama. Keduanya bergantian memukul perut Lukas. Lukas mencemooh, kalian baru bisa menghajarku ketika aku diikat begini ya. Kalian semua pengecut. Setiap kali mereka memukul perut Lukas, tangan mereka kesakitan. Perut Lukas keras sekali. Ketika aku bebas nanti, kalian hanya akan tinggal nama. Camkan itu, ancam Lukas. Kau tak akan bisa keluar dari tempat ini. Camkan itu, balas Galatama. Kondisi Lukas kian hari makin melemah. Dalam satu hari dia hanya diberi makan satu kali. Itu pun hanya sepotong roti hampir busuk. Satu nama yang menjaganya tetap waras, Melanie. Di luar sana, Sony Zahab mendapatkan laporan dari anak buahnya yang berhasil mengorek rahasia dari anggota kepolisian di sana. Dia murka luar biasa. Tak ada jalan lain, kita harus hubungi orang itu. Hanya dia yang bisa mengeluarkan Lukas dari sana, kata Sony setelah berpikir beberapa saat. Yakin bos mau menghubungi dia? Tanya anak buahnya. Bersambung. 88. Tentu yakin. Dia satu-satunya yang ditakuti Yongkomara, kata Sony. Orang yang dihubungi Sony adalah seseorang yang melegenda. Tidak berafiliasi dengan siapapun tapi punya kekuasaan sangat besar. Dia bukan dari pemerintah. Tapi orang-orang pemerintahan segan dengannya. Ketika ditelepon Sony, orang itu tanpa basa-basi langsung menyanggupi permintaan Sony. Keesokan harinya kantor polisi tempat Lukas ditahan secara ilegal didatangi oleh petinggi kepolisian. Petinggi yang membuat Yongkomara keder tak bisa berbuat apa-apa. Sony Zahab dan kawan-kawan ikut datang. Hari ini adalah hari terakhir Lukas ditahan. Orang yang dihubungi Sony pun telah mendapatkan cerita utuh tentang duduk perkara. Dia melakukan sesuatu terhadap kepala keluarga Hari. Ketika petinggi kepolisian datang, Yongkomara berusaha menghalangi tapi tak berarti. Dia beralasan macam-macam dan berkata tidak benar kalau orang bernama Lukas Brata ditahan di sini. Yongkomara menggiring petinggi itu untuk melihat sel-sel yang ada. Tidak ada kan? Kata Yongkomara. Aku tahu kau ada penjara bawah tanah. Yongkomara, kau tak perlu membodohiku. Dari tadi aku pura-pura ikut permainanmu. Sekarang menyingkirlah atau jabatanmu yang tersingkir detik ini juga, ancam petinggi itu. Yongkomara langsung menyingkir, membiarkan petinggi itu menuju pintu menuju bawah tanah. Dasar penjilat, hardik Sony Zahab ke Yongkomara. Yongkomara menyuruh dua petugasnya untuk mengekor petinggi itu dan Sony Zahab. Kondisi penjara bawah tanah itu mengenaskan. Bau apak menguar. Gelap, tak ada penerangan berarti. Dua petugas suruhan Yongkomara menyalakan lampu yang saklarnya berletak sembunyi. Ketika melihat kondisi Lukas yang memprihatinkan, Sony Zahab murka luar biasa.
Tuan, izinkan aku mengobrak-abrik tempat ini. Ini perbuatan tak manusiawi, ucap Zoni. Si petinggi menggeleng. Dia ditahan secara ilegal. Kau tidak bisa membalas dengan menghancurkan tempat ini. Kalau kau melakukannya, akan kupenjara kau. Kecuali, dua orang itu, silakan kau beri mereka pelajaran. Mereka bicara dengan berbisik sehingga dua orang yang mengekor tidak mendengar. Lukas Brata terbangun dengan rintihan lemah. Ketika melihat Zoni Zahab matanya membelalak senang. Kapten, aku datang untukmu, Lukas, kata Zoni. Dia menerima kunci borgol dari petinggi itu. Sebuah kunci yang dapat membuka segala pintu dan borgol. Hanya seorang petinggi yang memiliki. Terima kasih, aku tahu kalian menepati janji, ucap Lukas penuh syukur. Brata Jaya tidak meninggalkan kawannya, ucap Zoni. Zoni meminta petinggi itu untuk memandu Lukas sebentar sementara dia secara tiba-tiba menghajar dua orang petugas bawahan Yongkomara sampai pingsan dan dia kunci di ruang bawah tanah ini. Zoni tertawa puas. Merebut kebebasan seperti ini membuat Lukas jadi tersuntik sebuah energi abstrak yang membuatnya lebih kuat. Dia tak perlu lagi dipandu oleh Zoni ataupun si petinggi. Dia berjalan dengan baik sekarang. Di lorong kantor polisi Tan Winata muncul. Dia memahami Yongkomara kenapa membiarkan Lukas dibebaskan. Yongkomara tak bisa berbuat apa-apa. Ketika melihat Lukas, petinggi dan Zoni, Tan Winata menuding mereka. Kalian tak ada hak melepaskan Lukas, teriak Tan Winata. Si petinggi langsung memiting tangan Tan Winata dan borgol yang dipakaikan ke Lukas tadi sekarang dipasang di tangan Tan Winata secara cepat. Lalu Tan Winata didorong hingga jatuh. Lakukan trik semacam ini lagi dan kupastikan kalian semua di penjara, ancam petinggi itu. Tan Winata melihat lencana yang tersemat di seragam petinggi itu dan dia ketakutan, nyalinya menciut. Saat melewati Yongkomara, Lukas berhenti sebentar. Kau ingat apa yang kukatakan kan? Itu semua akan kutepati. Kau dan antek-antekmu tidak akan bisa menghalangi, janji Lukas. Yongkomara tampak berkeringat dingin. Di luar kantor kepolisian, terima kasih atas bantuannya, Tuan Yang, kata Zoni, menjabat tangan petinggi polisi itu. Ya sama-sama. Saya jarang melakukan hal semacam ini. Tapi karena yang meminta adalah Christian langsung, maka saya sanggupi. Lukas tersenyum lega. Rencana cadangannya berhasil. Di awal datang ke Bandung dan menceritakan rencananya kepada rekan-rekannya, Lukas memberikan kontak Christian kepada Bang Tao. Christian hanya rencana cadangan paling terakhir. Tak disangka, Christian mau membantunya. Rombongan Zoni Zahab dan petinggi polisi itu berpisah. Lukas yang kondisi tubuhnya jadi kurus penuh luka dibawa ke markas Zoni untuk dirawat dulu. Meskipun Lukas mengaku sudah kembali kuat, Zoni memaksanya untuk menjalankan terapi sehari dulu. Kuduga, Christian juga sudah menghubungi keluarga Hari. Tanya Lukas saat berendam dalam kolam air yang telah diramu dengan herbal pemulih kekuatan. Zoni ada di sebelahnya. Sepertinya begitu, Zoni mengangguk. Nanti malam kita kunjungi Tuan Hari, pinta Lukas. Malam tiba dan Lukas bersama Zoni berangkat ke kediaman Tuan Hari. Infonya Tuan Hari sudah datang dari Jakarta dan menjenguk Permata di rumah gaya kolonial itu. Ternyata di sana sudah ada Yongkomara. Yongkomara adalah paman dari Permata. Rupanya dia yang merencanakan pernikahan Galatama dengan Permata. Tan Winata pun ada di sana bersama kakaknya, Mutiara Winata. Melihat kedatangan Lukas dan Zoni mereka kaget dan berusaha menghalangi. Saat itu Tuan Hari sedang lewat pintu utama, izinkan mereka masuk. Begitu perintahnya. Tak disangka olehnya, Lukas disambut penuh hormat oleh Tuan Hari. Lukas langsung mengutarakan poin utama kedatangannya kepada Tuan Hari. Tuan Hari yang saya hormati, kedatangan saya adalah untuk bercerita banyak kepada Anda tentang kenyataan dan kebenaran hakiki. Serta, saya ingin Anda memutuskan rencana perjodohan Galatama dengan Permata. Perjodohan itu hanya mendatangkan mudarat. Yongkomara si perencana itu tak terima, tidak bisa. Diam kau, Yong. Hardik Tuan Hari. Dia menggampar Yongkomara. Kau tidak ada hak untuk bicara malam ini. Segalanya jadi kacau gara-gara kau. Lukas puas melihat itu. Kemudian dia diajak oleh Tuan Hari masuk ke ruangan khusus yang sudah ada nampan berisi poci porselen yang bagus berisikan teh hijau. Di dalam ruangan itu Lukas duduk di sebuah kursi semi sofa yang sangat nyaman. Dia berbicara santai tapi serius dengan Tuan Hari.
Bayangannya tentang Tuan Hari saat melihat fotonya saat pertama kali sama sekali berbeda dengan sekarang. Dia pikir Tuan Hari adalah seorang tua yang kolot. Sekarang, dia tampak begitu tenang dan masuk akal. Apa mungkin ini hanya karena efek Christian saja? Lukas menceritakan semuanya. Apa saja yang telah keluarga Tama lakukan padanya dan Permata Hari. Tak disangka, Tuan Hari sama sekali tidak tahu dengan itu. Dia hanya tahu keluarga Tama adalah keluarga kaya terpandang. Ternyata cara mereka sangat licik dan picik. Tuan Hari geleng-geleng tak menyangka. Bagaimana kalau Anda mendengar keluh kesah Permata langsung? Usul Lukas. Dari hasil perbincangan dengan Tuan Hari, dia menyimpulkan, dari kecil Permata tidak dekat dengan ayah dan ibunya sendiri. Tak pernah bicara dari hati ke hati. Lukas bilang, inilah waktu yang tepat untuk memulai. Permata dipanggil masuk. Dia begitu senang melihat Lukas sampai memeluknya berlama-lama dan menciumi pipinya. Selanjutnya Permata duduk di dekat ayahnya, bercerita sampai menangis terseduh-seduh. Ayah, jangan nikahkan aku dengan Galatama. Permata belum pernah meminta yang aneh-aneh kepada ayah dari sejak lulus kuliah. Sekarang, Permata minta dengan amat sangat. Batalkan pernikahan ini ya. Bersambung. 89. Tuan Hari untuk pertama kalinya setelah sekian lama memeluk Permata Hari, putri sematawayangnya yang selama ini telah dia perlakukan secara tidak adil. Dia belum menjawab pertanyaan penting dari Permata. Permata yang kaget, merasakan kehangatan tiba-tiba itu menumpahkan air matanya. Dia menangis menderu-deru. Maafkan papa, nak, kata Tuan Hari secara tulus. Permata bingung mau menjawab apa. Ayahnya telah lama tidak begitu hadir dalam hidupnya. Seperti Permata dibiarkan tumbuh secara organik tanpa arahan dan bimbingan. Isinya hanya perintah dan perintah. Yang ingin dia dengar saat ini adalah keputusan ayahnya membatalkan pernikahan dengan Galatama. Maafkan papa tidak pernah mendengaranmu. Bisanya papa hanya menyuruh-nyuruh tanpa mau mendengar keluh kesahmu. Papa sadar papa salah. Maafkan papa ya, Permata. Kata Tuan Hari lagi. Lukas berdeham. Lebih baik Anda jawab dulu pertanyaan Permata Hari, Pak. Tuan Hari mengangguk. Dia menyeka matanya yang hampir menitikkan air mata. Dia memeluk Permata dengan erat lagi sebelum melepaskannya. Baik, papa ingin jadi ayah yang baik mulai dari sekarang. Kalau itu belum terlambat buatmu, papa akan menuruti keinginanmu. Papa batalkan pernikahanmu dengan Galatama. Kalau kakekmu bersikeras, papa akan lawan, jawab Tuan Hari, akhirnya. Permata matanya berbinar-binar, berkaca-kaca, haru tumpah ruah lagi. Lukas pun tak menyangka perubahan besar Tuan Hari begitu cepat. Apa yang dikatakan Christian kemarin ya? Batinnya, apapun itu rencana cadangan Lukas berhasil. Dia berhasil menyelamatkan Permata. Itu yang terpenting. Dia tak sabar untuk berbagi kabar ini dengan Melanie. Sungguhan, Pak, Permata kini sungkem di lutut ayahnya. Tuan Hari mengangguk. Sungguh. Selama beberapa menit ayah anak itu berpelukan lagi. Saling menangis. Lukas jadi tersentuh melihatnya. Dia bahagia telah membebaskan Permata dari jerat Galatama. Sekarang, tinggal mengumumkan pembatalan pernikahan itu. Mereka akhirnya keluar dari ruangan tersebut dan menuju ruang pertemuan di mana Yongko Marat, Tan Winata dan Mutiara Winata masih berada di sana. Sudah saya putuskan, pernikahan Galatama dengan putri tersayangku, Permata Hari harus dibatalkan, tegas Tuan Hari. Yongko Marat terkejut mendengarnya. Dia kelimpungan. Tapi, Bang, tidak ada tapi-tapian, ini keputusan mutlak. Kalian tidak bisa mempermainkan saya lagi. Apa yang kalian lakukan terhadap Lukas Brata juga tidak bisa saya maafkan. Sangat tidak berperi kemanusiaan, tegas Tuan Hari. Suaranya menggelegar kebapaan. Tapi Om, Lukas Brata sudah membuat saya masuk rumah sakit. Protes Tan Winata. Itu karena ulahmu sendiri kenapa bersekongkol dengan Galatama. Kamu juga Mutiara Winata. Apakah militer tidak mendidikmu untuk akal sehat dan welas asih? Permata saudaramu sendiri loh, tegur Tuan Hari. Mutiara Winata yang cantik itu menunduk. Permata berkaca-kaca matanya mendengar dia dibela sedemikian rupa oleh sang ayah. Sekarang, tidak ada yang protes-protes lagi. Kalau masih, akan kubuat kalian sengsara. Sekarang, kalian berlutut minta maaf kepada Lukas Brata, perintah Tuan Hari. Yongko Mara, Tan Winata dan kakaknya saling tukar pandang.
Mereka meragu. Tatapan mata mereka kepada Lukas penuh kebencian. Tapi karena terpaksa, perlahan-lahan, tatapan itu berubah jadi permohonan maaf. Mungkin dibuat-buat. Mereka pun berlutut di hadapan Lukas berkata, "Kami mohon maaf atas tindakan kami yang merugikanmu." Lukas melihat Permata dan Tuan Hari memandanginya, menunggu jawaban Lukas atas permintaan maaf mereka bertiga. Permata memberi anggukan. "Baik, kalian aku maafkan. Aku lupakan kejadian beberapa hari ini. Dengan satu syarat, apabila sedikit saja aku mendengar Galatama masih bertingkah terhadap Permata. Ampunanku kucabut dan kuburu kalian bertiga beserta Galatama." Mereka mengangguk. Setelah Lukas Brata memberi sentuhan di pundak mereka masing-masing, mereka bangkit berdiri. Selanjutnya mereka bertiga diajak bicara panjang oleh Tuan Hari, sementara Permata mengajak Lukas ke kamarnya untuk mengungkapkan betapa bahagianya dia hari ini. Permata mengunci pintu kamar lalu menyerbu Lukas dengan pelukan. Dia terseduh-seduh. Lukas merasakan hangat pelukan Permata. Dia membalasnya, mengusap-usap punggung Permata dengan lembut. Permata terbawa suasana. Perlahan-lahan, pipinya yang menyentuh pipi Lukas bergeser. Bibirnya mencari bibir Lukas. Lukas berdebar jantungnya. Dia memang sudah lama tidak merasakan bibir perempuan. Tapi bukan begini caranya. Ada hati yang mesti dia jaga. Sebelum kecupan bibir Permata menjadi sesuatu yang lebih jauh, Lukas melepaskan pagutan bibirnya dari Permata. "Melanie, aku mau mengabari Melanie." Permata melepaskan pelukan dan kecupannya dengan kikuk. Dia menunduk malu. "Oh iya, benar, kamu harus mengabari Melanie." Permata terdengar gusar. Pada pembebasan Lukas tadi siang, Zoni Zahab telah berhasil merebut kembali ponsel Lukas dari sitaan Yong Komara. Baru saja Lukas mau mencari nomor Melanie, tiba-tiba Anton menelepon. "Anton, ada apa?" Segera Lukas bertanya. "Bang," suara Anton seperti orang yang menahan sakit. "Anton, kenapa? Apa yang terjadi?" Permata yang mendengarkan berubah jadi cemas. "Melanie, Bang, Melanie diculik." "Apa? Diculik siapa?" Lukas mengepalkan tangan. Setelah mendengarkan cerita Anton, Lukas langsung siap-siap. "Melanie kenapa, Lukas?" tanya Permata. "Melanie diculik." Suara Lukas bergetar. "Aku harus pergi sekarang juga." "Aku ikut. Sudah waktunya aku kembali ke Jakarta. Papa pasti mengizinkan." Lukas mengangguk. Mereka keluar dan berpamitan dengan Tuan Hari. Tuan Hari mengizinkan asal Lukas Brata bersedia menjaga Permata juga. Dia menyetujui. Malam itu mobil Corvette Stingray Lukas sudah diantarkan ke kediaman keluarga Hari. Jadi Lukas bisa langsung berangkat dari sana. Di dalam mobil Lukas menceritakan secara singkat apa yang terjadi di Jakarta selama Permata pergi. "Aku duga organisasi yang melakukannya. Mereka mengirim orang suruhan. Kali ini mereka langsung ke incaran utama," kata Lukas. "Astaga, akan kuinjak-injak itu orang bernama Tommy kalau ketemu." "Semena-mena sekali," kata Permata kesal. Lukas membawa mobil dengan mengebut. Dia juga sudah menceritakan bagaimana dia mendapatkan mobil ini. Permata menyimpulkan sekarang ini Lukas sudah jadi kaya raya. Ponsel Lukas sudah tersambung dengan sistem di dashboard mobil. Dia menelpon Randy. Dia meminta bantuan Randy untuk mencari keberadaan Melanie Sukma yang diculik organisasi. Randy menyanggupi untuk membantu. Lukas sudah bilang padanya Anton akan menghubungi Randy. Lebih banyak yang turun tangan lebih baik. Sebuah telepon masuk. Sebuah nomor asing. Lukas duga ini datangnya dari penculik Melanie. "Halo, Lukas." Suara di seberang sana terdengar bergemuruh menggunakan filter. "Siapa kau?" jawab Lukas. "Orang kesayanganmu berada di tangan kami, tapi kau jangan khawatir, dia aman bersama kami. Dia diperlakukan bak seorang ratu. Kecuali," perkataannya sengaja diputus, "jika kau sedikit saja menyentuh Melanie, akan kuburu kalian sampai ke leluhur kalian." Gertak Lukas. Orang di sana tertawa. "Tenang Tuan Lukas Bratajaya, Melanie aman di tangan kami. Sangat aman. Saat ini dia sedang tidur pulas. Cantik sekali, begitu damai." Orang itu bicaranya diputus-putus demi membangun teror. Permata mendengarkan dengan begitu cemas. "Awas kau ya, nasib Melanie bergantung pada keputusanmu dalam bertindak. Dia akan aman saja, kecuali apa?" Bengsat. Bersambung. 90.
Penculik itu malah tertawa. Lupakan, mari kita bertemu. Silakan kau datang ke ujung kota tempat pergudangan. Kau sudah tahu tempatnya. Kau pernah melakukan sesuatu di sana. Kami tunggu kau dalam waktu 2 jam sebelum tengah malam. Pastikan kau datang sendirian, kalau tidak, Melanie akan hilang kehormatannya. Telepon itu diputus secara kurang ajar. Lukas belum sempat berkata-kata dan menyumpah lagi. Lukas geram, dia memukul-mukul kemudi. Permata di sampingnya menyentuh pundaknya menenangkan. Tenang Lukas. Kamu perlu berpikir jernih untuk menghadapi masalah ini, nasihat Permata. Lukas menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya pelan-pelan. Dia baru keluar dari Bandung dan baru masuk tol menuju Jakarta. Dia mengebut, Lihati menyalip zigzag melalui mobil-mobil dan truk. Waktunya hanya 2 jam untuk sampai ke lokasi pergudangan itu. Lukas jadi menarik benang merah. Orang yang menghubunginya waktu itu bisa jadi adalah orang organisasi itu sendiri. Rencana licik Maharta CS waktu itu hanyalah trik murahan pembuka rencana besar organisasi. Sekarang Melanie yang kena getahnya. Instruksi tadi jelas. Lukas harus datang seorang sendiri. Permata jangan sampai ikut, membahayakan jiwanya. Dalam waktu 1,5 jam Lukas sudah tiba di Jakarta. Dia antar Permata ke kondo Melanie. Kamu jangan ikut bahaya. Kamu tunggu di sini saja, perintah Lukas. Permata menuruti. Setidaknya dia bisa beristirahat melepas segala kekang jiwa yang selama ini melandanya. Dengan berada di suaka bersama, kondo Melanie, dia bisa menyeimbangkan kesehatan mentalnya lagi. Hati-hati, Lukas. Selamatkan Melanie, ucap Permata, memeluk Lukas sebelum dia pergi. Lukas langsung cabut, mengebut menuju gudang yang dimaksud. Sampai di gudang yang dulu pernah dia buka dan menyelamatkan perempuan dan anak-anak, dia bertemu seseorang bertubuh pendek. Orang itu menyuruh Lukas meninggalkan mobilnya. Lalu ikut dalam mobilnya yang mungil, seperti mobil Mr. Bean. Lukas kesusahan masuk. Orang itu memastikan Lukas tidak diikuti oleh siapapun. Lukas dibawa ke gudang di blok yang lain. Sementara dia mengendalikan emosinya. Padahal sejak ketemu orang kerdil ini dia mau patah-patahkan tubuhnya lalu dibungkus dan buang ke laut. Orang itu sengaja memutar-mutarkan mobilnya agar Lukas lupa arah. Tentu saja tidak berhasil, meski mata ditutup pun, Lukas masih bisa mengenali arah. Melanie, aku datang. Maafkan aku yang lama terjebak rencana jahat musuh, batin Lukas. Akhirnya si orang kerdil ini berhenti di sebuah gudang yang padahal sudah dilaluinya 3 kali. Lukas geleng-geleng tidak sabar. Oke, kau tidak diikuti siapapun. Kau menepati janji, kata si orang kerdil. Lukas diajak turun. Dia kini di depan sebuah gudang dengan pintu yang amat besar. Pintunya bergeser perlahan. Mereka masuk ke dalamnya. Mobil ditinggal di luar. Ketika masuk Lukas dihadang oleh 3 orang bertubuh besar mengenakan jas hitam. Seperti agen khusus pemerintah. Samar-samar Lukas mendengar suara rintihan minta tolong Melanie. Dia terpicu, dengan gerak cepat Lukas menghajar si orang kerdil, sekali pukul orang itu langsung jatuh terkapar. Dengan cepat pula 3 orang itu menyerbu Lukas. Lukas hanya menghindar serangan mereka. Berangsur-angsur si orang kerdil bangun dari pingsannya. Dia melihat Lukas sedang menghindari serangan 3 orang anak buah sambil bergerak pelan menuju sebuah ruangan di dalam gedung. Lukas duga itu adalah ruangan tempat Melanie disekap. Lukas, kalau kau terus menghindari serangan 3 orang itu, Melaniemu akan direnggut kesuciannya. Ancam si orang kerdil. Dari ruangan di sudut, terdengar rintihan Melanie. Lukas jadi terdiam. Melaniemu tidak akan kami lepaskan sebelum kau babak belur. Lukas terdiam, dia kemudian menerima pukulan bertubi-tubi dari 3 orang itu. Kepalan mereka dilengkapi dengan cincin-cincin batu. Menghantam pipi Lukas sampai berdarah dan robek. Pada detik ini Lukas berharap Anton ataupun Randy datang membantunya. Semoga mereka berhasil mengikuti jejaknya. Dor, sebuah tembakan terdengar. Membuat 3 orang itu terkejut dan merunduk menyelamatkan diri. Lukas segera berguling menghindari mereka. 1 tembakan lagi mengenai lutut salah satu dari 3. Lukas langsung bangkit dan menyerang mereka semua. Para penjaga yang di dalam ruangan berhamburan keluar. Jumlahnya ada 12. Lukas berharap yang menembak tadi adalah Anton. Lukas memberi aba-aba untuk si penembak menjatuhkan mereka semua. Namun keterbatasan peluru, si penembak hanya melumpuhkan 10 orang.
Anton akhirnya muncul. Ada lagi, Bang. Lukas menunjuk ke ruangan di sudut. Dia melihat Anton wajahnya penuh memar dan jaketnya robek di bagian bahu. Menyusul kemudian Randy datang. Dia bersalaman dengan Anton dan Lukas. Melihat si kerdil mau menelepon, Randy menendang muka orang itu sampai muncrat darah dari hidungnya, lalu pingsan. Bertiga mereka menuju ruangan di sudut. Lukas mendobrak pintu. Ada satu orang yang mau melepas pakaian Melanie. Randy melemparkan pisau dan mengenai tengkuk orang itu. Seketika jatuh dan darah menggenang. Lukas segera mengangkat Melanie, membopongnya keluar. Melanie masih pingsan. Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, orang-orang organisasi pasti akan menyusul, kata Lukas, berlari membopong Melanie. Terima kasih kalian semua. Randy dan Anton saling memunggungi untuk mengawasi situasi, khawatir orang-orang organisasi hanya bersembunyi sebentar. Sampai di pintu keluar gudang dan masuk ke mobil masing-masing, belum ada tanda-tanda kehadiran orang-orang organisasi. Hal ini membuat Lukas tambah curiga. Mereka menculik seperti sedang bermain-main. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Di dalam mobil, Melanie yang masih pingsan beberapa kali menceracau tak sadar. Lukas, jangan pergi. Lukas, jangan pergi. Rautnya tampak begitu sedih. Melanie merengek. Lukas menyetir dengan tangan satu sementara tangan satunya menyentuh tangan Melanie, sesekali pindah ke paha. Hanya sekadar menepuk. Meski begitu, jantung Lukas berdebar kencang. Sampai di kondo, Permata membukakan pintu. Dia membantu Lukas membawa Melanie masuk ke kamar. Permata senang sekali Melanie bisa diselamatkan. Lukas membaringkan Melanie ke tempat tidurnya. Ketika Lukas menyelimutinya dan mau beranjak, Melanie merengek lagi seperti tadi dalam ketidaksadarannya. Lukas, jangan pergi. Temani aku. Permata tersenyum, dia menyuruh Lukas untuk menemani Melanie di kamar. Tak ada pilihan lain, Lukas duduk di samping Melanie. Permata meninggalkan mereka berduaan di dalam kamar. Melanie menangis dalam tidurnya. Lukas merasa sedih, dia usap-usap kepala Melanie. Perlahan-lahan tunangannya itu tenang. Ketika Lukas mau berdiri, tiba-tiba Melanie berbalik lalu memeluk Lukas. Memaksanya jatuh ke posisi tidur. Melanie yang masih tak sadar itu memeluk Lukas seolah dirinya guling. Malam itu mereka tidur satu tempat. Sepanjang malam Lukas berdebar jantungnya. Perutnya terasa diaduk-aduk. Dia bingung mau berbuat apa. Dia tidak bisa bergerak. Tak ingin membangunkan Melanie yang telah melalui hari berat. Lukas pun tak ada sebersit pun niatan untuk memanfaatkan momen ini. Dia hanya ingin hadir di kala Melanie membutuhkannya. Dia hampir saja tak menepati janji di Bandung. Lukas hampir gagal membawa pulang Permata dan dirinya sendiri dengan selamat. Aku cinta padamu, Melanie. Lirik Lukas di telinga Melanie yang meletakkan kepalanya di dada Lukas. Melanie bergumam tak jelas. Pagi harinya, Melanie bangun dengan histeris. Dia duduk di sudut tempat tidur sambil menyelimuti tubuhnya. Lukas, apakah kita berbuat sesuatu tadi malam? Bersambung.